Menurut UNESCO, lebih dari 220 juta mahasiswa di seluruh dunia terkena dampak penutupan kampus selama pandemi. Tapi dari bencana tersebut, muncullah sebuah revolusi inovasi pendidikan, yaitu sistem pendidikan daring. Hari ini, kita tidak hanya berbicara soal solusi darurat, tapi masa depan yang lebih inklusif dan efisien. Halo, nama saya Stefana Natania Chandra dari SMA Wardaya. Saya berdiri di sisi yang mendukung mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier atau perguruan tinggi ke format daring. Daring merupakan akronim dari dalam jaringan yang merujuk pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara online atau terhubung melalui jaringan internet. Ketika sesuatu dikatakan daring, artinya hal tersebut memerlukan koneksi internet untuk dapat diakses atau digunakan. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti komunikasi, pembelajaran, transaksi, dan berbagai interaksi lainnya. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran daring mengacu pada metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi interaksi antar pengajar dan peserta didik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Saya percaya bahwa dalam konteks pendidikan tersier atau perguruan tinggi setelah sekolah menengah SMA SMK, daring dapat memperkuat edukasi dengan berbagai cara. Pertama, pendidikan daring membuka akses yang jauh lebih luas. Dalam sistem konvensional pendidikan tinggi, sangat terbatas oleh geografi dan ekonomi. Tidak semua siswa bisa pindah ke kota yang besar, tinggal di dekat kampus, atau membayar biaya hidup yang mahal di daerah itu. Dengan sistem daring, seorang mahasiswa di pelosok Papua bisa kuliah di Universitas Indonesia atau UI tanpa harus pindah ke Jakarta. Orang dengan disabilitas atau tanggung jawab keluarga tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas dari rumahnya sendiri. Biaya transportasi, tempat tinggal, dan biaya makan bisa ditekan secara drastis. Secara lebih lanjut, sistem daring bukan hanya mengurangi biaya, tapi juga waktu, baik untuk mahasiswa dan juga untuk institusi. Bagi mahasiswa, tidak perlu lagi buang waktu 2 jam lebih bolak-balik ke kampus, dan bisa mengatur waktu belajar dengan fleksibel, terutama bagi yang sedang sambil kerja. Bagi kampus, biaya operasional gedung, listrik, air, dan pemeliharaan tuntutan turun secara drastis. Dosen bisa mengajar lebih banyak kelas tanpa batasan ruang fisik. Efisiensi ini bisa diterjemahkan menjadi penurunan biaya kuliah dan peningkatan kualitas pengajaran. Mengapa kita harus berpegang terhadap sistem yang mahal dan kuno jika bisa pindah ke sistem yang lebih efisien dan modern? Ketiga, pendidikan daring mendorong inovasi pembelajaran. Selama bertahun-tahun, model kuliah tatap muka cenderung monoton. Dosennya ngomong, mahasiswa mencatat. Dalam sistem daring, dosen dipaksa untuk menjadi lebih kreatif. Bagaimana? Dosen harus menarik perhatian para mahasiswa dengan cara menggunakan video interaktif, simulasi, animasi, atau memakai tools AI untuk feedback otomatis atau personalisasi materi. Sistem daring juga merekam seluruh sesi kuliah, jadi mahasiswa yang absen tetap bisa belajar. Bukankah ini jauh lebih ramah terhadap gaya belajar yang berbeda-beda? Keempat, dunia kerja telah sedang berubah ke arah digital. Wawancara secara daring, remote working, kolaborasi lintas zona waktu, semua itu kini sudah menjadi norma. Dengan pendidikan daring, mahasiswa bisa terbiasa mengelola waktu sendiri, mengatur ruang kerja pribadi, menggunakan alat komunikasi virtual, keterampilan seperti time management, self-discipline, dan literasi digital, dan etika online berkembang secara alami. Sistem ini mempersiapkan lulusan untuk realita masa depan, bukan dunia kerja masa lalu. Terakhir, sistem daring merupakan peluang kolaborasi global. Kampus tidak lagi harus terbatas pada batas fisik. Seorang dosen dari Oxford bisa mengisi kuliah tamu di kampus Universitas Indonesia dengan satu klik. Mahasiswa di 5 negara bisa memperkerjakan proyek yang sama lewat Zoom atau Google Meet. Program pertukaran pelajar bisa terjadi tanpa biaya tiket pesawat. Dengan kata lain, pendidikan daring bukan sekedar ganti medium. Ia memperluas cakrawala. Mungkin ada yang akan bertanya, sistem daring membuat mahasiswa jadi malas dan kurang interaksi sosial. Saya bisa menjawab kalau itu tidak benar. Masalah kelamalasan bukan pada format daring, tapi pada sistem pengawasan dan motivasi. Hal yang sama bisa terjadi dalam sistem tatapan kuliah tatap muka. Mengenai interaksi sosial, teknologi seperti breakout rooms, forum diskusi, hingga grup WhatsApp bisa menciptakan komunikasi aktif secara daring. Lalu mungkin ada yang akan bertanya juga,
dengan jurusan praktik seperti kedokteran atau teknik, bagaimana mereka akan praktek? Jawaban saya simple, teman-teman. Teknologi virtual reality dan simulasi digital sudah banyak digunakan di dunia ini untuk pelatihan bedah dan praktik laboratorium. Dan sistem hybrid juga bisa dilakukan untuk melakukan praktikum-praktikum. Tapi teori menurut saya tetap bisa full diajarkan dengan daring. Dengan demikian hadirin sekalian, dunia tidak berhenti bergerak. Menolak sistem daring sama seperti menolak email demi mempertahankan surat pos. Pendidikan daring adalah masa depan. Ia lebih inklusif, efisien, inovatif, dan relevan dalam dunia yang kita jalani hari ini. Maka kami berdiri hari ini bukan untuk sekedar mendukung perubahan, tapi untuk memperjuangkan kemajuan. Saya mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Terima kasih telah mendengarkan.